selamat pagi Bu Vita. Bertemu dengan saya lagi di pagi hari ini. Bersama saya Natalia Redestina Setiawati akan mendampingi kalian dalam pembelajaran ekonomi. Nah, hari ini adalah pertemuan terakhir. Saya akan mendampingi kalian semua. Jadi, meskipun kita belum bisa tatap muka, kalian harus tetap semangat ya dalam menambah ilmu pengetahuan kalian agar nanti dapat berguna bagi masa depan kita semua. Baik, hari ini kita masih memasuki dekade 3.1 yaitu tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, ini adalah topik terakhir kita yang akan kita bahas di bab pertama. Nah, kita akan belajar apa sih hari ini? Nah, kita akan belajar mengenai pembagian ilmu ekonomi dan ekonomi syariah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengklasifikasikan pembagian ilmu ekonomi dan menjelaskan ekonomi syariah. Nah, agenda kita pada pagi hari ini adalah seperti biasanya kita akan diskusi tanya jawab, kemudian ada kuis sederhana secara singkat. Jadi teman-teman harus perhatikan ya materi yang saya sampaikan dari awal hingga akhir. Kemudian di akhir pertemuan kita nanti ada penugasan. Nah, berikut sambutan dari saya. Sekiranya semoga kalian tetap semangat ya. Dadah. Nah, untuk sebagai awalan untuk memasuki materi, saya akan memberikan video yang berisi tentang materi yang sudah saya ringkas. Nah, kalian harus menyimak materi ini ya, agar nanti kita bisa diskusi dengan lancar di WA Group. Mari kita simak video berikut ini. Teman-teman, sekarang kita akan memasuki materi kita pada pagi hari ini. Kita masih berada di KD 3.1 dengan topik pembahasan pada hari ini adalah mengenai pembagian ilmu ekonomi dan ekonomi syariah. Kita akan membahas apa aja sih pagi hari ini? Nah, kita akan membahas yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pembagian ilmu ekonomi. Kemudian kita akan membahas pengertian ekonomi syariah, lalu karakteristik ekonomi syariah, dan yang terakhir kita akan membahas seputar perbankan syariah. Baik teman-teman, sebelum kita mempelajari tentang pembagian ilmu ekonomi, sekarang kita review sedikit yuk mengenai apa sih itu ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Setelah kita mengingat tentang pengertian ilmu ekonomi, sekarang kita akan bahas tentang pembagian ilmu ekonomi ya. Pembagian ilmu ekonomi menurut Alfred dan Douglas membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ada ilmu ekonomi teori, dan yang ketiga ada ilmu ekonomi terapan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ilmu ekonomi deskriptif itu apa sih? Nah, ilmu ekonomi deskriptif ini adalah merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya teman-teman berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Kemudian ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori ini adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, dalam ekonomi teori ini dibagi menjadi dua macam teman-teman, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Kemudian yang ketiga, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi, ilmu ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu, misalkan ekonomi di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain-lain. Baik teman-teman, setelah kita belajar mengenai pembagian ilmu ekonomi tadi, sekarang kita akan membahas tentang ekonomi mikro dan makro. Nah, ekonomi mikro dan makro itu tadi termasuk di pembagian ilmu ekonomi mana ya? Ya, betul, pembagian ilmu ekonomi teori. Nah, di sini kita akan membahas tentang perbedaan antara mikro dan makro. Kalau mikro itu kan dilihat dari istilahnya mikro itu kan berarti kecil. Kalau makro itu berarti lebih luas. Nah, perbedaan yang pertama dari ekonomi mikro itu adalah menganalisis harga suatu barang atau jasa tertentu saja. Kemudian menganalisis tentang perilaku ekonomi tertentu. Kemudian memahami bagaimana mengalokasikan faktor produksi agar dicapai kombinasi yang tepat. Kemudian untuk ekonomi makro. Yang pertama, menganalisis harga barang dan jasa secara keseluruhan. Kemudian menganalisis mengenai segala permasalahan ekonomi secara keseluruhan.
Kemudian menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi tertentu terhadap kinerja perekonomian secara nasional. Nah, saya bantu untuk membuat perbedaan yang mudah diingat ya teman-teman. Perbedaan ekonomi mikro itu yang pertama itu menitik beratkan pada perilaku ekonomi individu rumah tangga, perusahaan, dan pasar dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Itu yang mikro ya. Kemudian untuk yang makro, itu menitik beratkan pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan atau agregatif, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah atau sering disebut juga dengan ekonomi Islam adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, di sini ada pengertian ekonomi syariah menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut M.A. Manan, ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian, menurut Muhammad Amin, ekonomi syariah adalah ilmu yang membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum atau syariah. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik ekonomi syariah. Karakteristiknya ada 8. Yang pertama, menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua, menggabungkan antara nilai spiritual dan material. Yang ketiga, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Kemudian yang keempat, mengakui kepemilikan multijenis. Yang kelima, terikat akidah, syariah, serta moral. Kemudian yang keenam, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Yang ketujuh, memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Dan yang terakhir, melarang praktik riba. Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, menggunakan sistem bagi hasil. Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah pembagian kepemilikan yang mengedepankan keadilan. Artinya, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi dibagi secara adil. Kemudian yang kedua, menggabungkan antara nilai spiritual dan material. Ekonomi syariah hadir sebagai wujud dalam membantu perekonomian para nasabah untuk mendapatkan keuntungan sesuai ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Di sini ekonomi syariah memberikan kebebasan kepada para pelaku ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan perekonomian, dan kegiatan yang dilakukan haruslah positif sesuai ajaran yang berlaku dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Kemudian selanjutnya, mengakui kepemilikan multijenis. Artinya, bahwa kepemilikan dana dan harta dalam perekonomian sejatinya hanyalah milik Allah, sehingga dalam menjalankan perekonomian sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian terikat akidah, syariah, serta moral. Semua kegiatan ekonomi didasarkan pada akidah, syariah, dan moral untuk menyeimbangkan perekonomian. Kemudian yang keenam, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Tujuan perekonomian syariah bukan sekedar keuntungan fisik teman-teman, namun diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dan ketenangan batin di dalam hidup. Kemudian, memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Perekonomian syariah memberikan ruang kepada pemerintah dan negara untuk ikut bercampur tangan sebagai penengah apabila terjadi suatu permasalahan. Kemudian yang terakhir, melarang praktik riba. Salah satu bentuk riba adalah penambahan pembayaran oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh pinjaman dari waktu yang telah ditentukan. Nah, dalam perekonomian syariah, praktik riba adalah hal yang dilarang. Nah, kita masuk di topik pembahasan terakhir mengenai perbankan syariah. Nah, perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi bank syariah. Ada 3 fungsi teman-teman. Yang pertama, penghimpun dana, penyalur dana, dan memberikan pelayanan jasa bank. Kita bahas satu persatu ya. Penghimpunan dana. Di sini mirip dengan bank konvensional ya teman-teman. Pada bank syariah mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat.
Perbedaan keduanya adalah jika bank konvensional penabung akan mendapatkan balas jasa dalam bentuk bunga. Sedangkan jika di bank syariah, penabung akan mendapatkan balas jasa dalam bentuk bagi hasil. Kemudian selanjutnya sebagai penyalur dana. Dana yang telah dihimpun atau dikumpulkan oleh bank syariah dari nasabah, selanjutnya akan disalurkan kembali ke nasabah lain dengan sistem bagi hasil. Kemudian yang terakhir memberikan pelayanan jasa bank. Dalam kapasitas ini, bank syariah punya fungsi yaitu memberikan layanan seperti jasa transfer, pemindahan buku, jasa tarik tunai, dan juga jasa perbankan lainnya. Baik teman-teman, itu tadi ringkasan materi yang sudah saya presentasikan. Selanjutnya kita bahas di grup WA ya, agar diskusi kita dapat berjalan dengan lancar. Kalian fokus ya teman-teman dalam menjawab pertanyaan maupun menanggapi. Semangat teman-teman, terima kasih.